Salam sejahtera saudara-saudara. Kembali lagi bersama saya Alfian Dito Yuliandiki di dalam renungan harian pada hari ini yang diambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Saudara-saudara, di setiap langkah kehidupan kita, kapanpun, setiap saat, kita selalu diperhadapkan oleh pilihan-pilihan hidup. Mulai dari pilihan yang ringan dan sederhana ketika kita bangun tidur, apakah kita memilih untuk bangun atau tidur kembali? Kita dihadapkan pilihan. Kita mau melakukan pekerjaan apa yang hendak dilakukan di pagi hari terlebih dahulu, mau olahraga atau tidak, sarapan pagi apa pada hari ini, kita dihadapkan pada sebuah pilihan-pilihan. Setiap hidup kita sejatinya adalah pilihan. Tetapi yang menjadi sulit seringkali adalah pilihan yang ada mungkin bukan soal lagi mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Tidak jarang pilihan yang ada di depan kita itu merupakan pilihan yang baik dengan yang baik, atau pilihan yang sama-sama beresiko. Bisa jadi waktu untuk mengambil keputusan juga sangat mepet dan harus segera. Namun juga bisa jadi kita memiliki waktu yang banyak dan cukup untuk memutuskan dengan matang pilihan mana yang kita ambil di dalam hidup kita, sehingga kita sadar akan potensi dari pilihan tersebut, sadar akan resiko dari pilihan yang kita ambil. Tetapi banyak hal yang mempengaruhi kita ketika kita dalam proses menentukan pilihan yang akan kita ambil, baik secara faktor internal atau faktor eksternal, baik dari diri sendiri, entah itu hormon, emosi, dan sebagainya, atau faktor eksternal yang berada di lingkungan kita. Mulai dari misalnya subjektivitas relasi, di mana keputusan yang harus diambil ini berhubungan erat dengan orang yang dekat dengan kita. Bisa jadi juga mood yang mempengaruhi kita. Apakah mood kita sedang baik atau tidak? Apakah kita sedang berbahagia atau tidak? Bisa jadi juga tingkat beban stres yang mungkin sedang kita alami di beberapa hari terakhir. Tetapi di antara begitu banyak faktor yang mungkin mempengaruhi kita di dalam proses pengambilan keputusan, ada satu faktor yang paling berbahaya. Ada faktor yang sangat berbahaya dan ketika kita mengambilnya, di dalam pengaruh faktor itu bisa menjadi pilihan yang sangat beresiko. Yakni faktor itu adalah amarah atau emosi negatif. Bacaan kita pada hari ini mengingatkan kita betapa bahayanya keputusan yang diambil ketika kita di dalam pengaruh amarah. Pemazmur dalam bacaan kita mengingatkan kembali akan dampak dari kemarahan dan panas hati tersebut, di mana panas hati itu membawa kita kepada kejahatan. Kejahatan apa yang dimaksud? Tentu adalah keputusan-keputusan yang mungkin akhirnya justru akan merugikan orang lain, bahkan juga bisa merugikan kita sendiri. Hal ini juga didukung oleh teori psikologi, di mana ketika kita berada di dalam pengaruh emosi, baik positif atau negatif juga, maka ketika dipengaruhi oleh emosi yang negatif, maka kecenderungannya adalah kinerja otak yang memproses informasi dengan kerangka berpikir logis kita terganggu, terhalangi. Akhirnya justru kita malah terfokus pada kemarahan yang ada di dalam hati kita. Kita menjadi buta akan menentukan pilihan yang bijak ataupun yang rasional. Di dalam pengaruh emosi-emosi negatif tersebut, kita diajak kembali untuk menenangkan hati kita, pikiran kita, untuk memproses segala sesuatu yang ada di hati kita dengan lebih cermat dan hati-hati. Tentu ada waktunya bagi kita untuk mengelola emosi tersebut. Ada beberapa tahap yang mungkin bisa kita lakukan dan membantu kita untuk bisa tenang dalam mengambil keputusan. Pertama-tama, tarik nafas terlebih dahulu. Buang secara perlahan, lalu buang juga secara panjang. Teknik ini merupakan teknik yang paling umum secara psikologis. Ketika kita melakukan ini, kita sedang meriset hati kita dan pikiran kita agar kita lebih tenang dan fokus terhadap apa yang kita hadapi pada saat itu.
Yang kedua adalah akui bahwa kita sedang berada dalam emosi yang kurang baik. Akui bahwa jika memang kita sedang marah, akuilah kita marah. Jika kita sedih, maka akuilah bahwa kita sedih. Jika kita kesal, maka akuilah kita kesal. Seringkali ketika kita di bawah pengaruh emosi kita, baik emosi baik ataupun negatif, kita sendiri tidak tahu, tidak sadar akan apa yang kita rasakan. Gali apa yang kita rasakan, akui dan terima emosi tersebut. Karena sikap denial atau sikap menerima bahwa saya emosi atau menolak bahwa kita emosi, itu seringkali akan membawa dampak buruk. Misalnya, mungkin saudara-saudara pernah melihat ada seseorang sedang marah, nadanya naik sedikit, tapi tiba-tiba seorang teman dekat yang mengatakan, jangan marah dong. Lalu orang itu, aku nggak marah kok, gitu. Tapi nadanya makin tinggi, gitu. Dari situ kita bisa melihat bahwa seringkali mungkin juga kita denial, tidak sadar akan emosi kita. Atau kemungkinan yang kedua adalah kita memendam emosi kita supaya udah, yang penting sabar saja, jangan emosi. Kita menolak perasaan negatif itu juga. Maka dari itu pengaruhnya sangat buruk dan akhirnya bisa membawa kita memilih keputusan yang lebih buruk lagi. Yang ketiga adalah ketika kita lebih tenang, ketika kita sudah bisa meriset hati pikiran kita, maka kita meminta hikmat daripada Tuhan agar mampu memutuskan kira-kira apa sih yang terbaik dalam situasi ini. Perlahan timbang setiap potensi dan resiko yang kita hadapi. Dan yang keempat adalah serahkan semua keputusan yang sudah kita proses dan kita ambil ke dalam tangan Tuhan. Proses-proses yang dilalui mungkin tidak cepat, mungkin bisa terjadi dalam waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Jika sakit hati terasa semakin dalam, maka itu bisa saja berhari-hari ataupun bahkan bertahun-tahun. Tetapi hal yang terpenting adalah bagaimana kita mau memproses segala sesuatu, perasaan kita di dalam momen ketika kita mengambil keputusan, agar keputusan yang kita ambil tidak dikendalikan oleh emosi sesaat kita. Dengan begitu kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Kiranya renungan harian pada hari ini membantu kita untuk mengingatkan dikala emosi yang sedang mempengaruhi kita di saat kita harus mengambil keputusan. Kiranya Tuhan menyertai setiap keputusan Anda hari ini hingga esok hari. Amin.